Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Nurholis Fardilah dalam dialog seputar kita tempatnya. Kita bersuara, salam inspirasi. Pemirsa, di bulan Maret ini kita kenal juga sebagai bulan perfilman nasional ya. Karena memang setiap tanggal 30 Maret selalu diperingati sebagai Hari Film Nasional. Nah, perfilman Indonesia saat ini ternyata memang juga banyak menghadapi berbagai persoalan yang belum juga bisa berhasil diatasi. Salah satunya adalah sepinya penonton film produksi Indonesia yang memang belum sampai saat ini belum juga ada titik temu. Nah, ada juga salah satu akun sosial media menurut saya yang memperhatikan perkembangan perfilman Indonesia adalah @petikanfilm. Nanti kita akan bahas bagaimana sebenarnya masa depan film nasional. Tapi sebelum itu kita lihat dulu tayangan yang satu ini. Angin segar baru saja dihembuskan istana bagi para pelaku industri film dalam negeri. Pasalnya, melalui paket kebijakan ekonomi jilid 10, pemerintah mengizinkan keikutsertaan model asing hingga 100% di industri perfilman Indonesia. Izin ini berdampak pada bertambahnya jumlah bioskop secara signifikan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, selama ini Indonesia hanya memiliki 1.117 bioskop yang hanya bisa diakses oleh 13% penduduk yang mencapai 250 juta jiwa. 87% bioskop diantaranya berada di Pulau Jawa. Bahkan 35% diantaranya ada di ibu kota. Pemerintah berencana akan membenahi ini semua. Maka dengan demikian, para pelaku yang selama ini mendapatkan kemudahan menguasai semua ini hanya 3-4 perusahaan. Tentunya ini tidak baik bagi kehidupan dunia perfilman kita. Maka dengan demikian, yang seperti ini pemerintah akan melakukan perubahan. Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Franky Sibarani menyebutkan, nantinya setiap bioskop diharuskan untuk memutarkan 60% film Indonesia dari total film yang ditayangkan. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 tentang Perfilman tahun 2009, pelaku usaha pertunjukan film atau bioskop wajib mempertunjukkan film Indonesia 60% dari seluruh jam pertunjukan filmnya. Artinya, kalau sekarang belum ada ketentuan tersebut, maka dengan dibukanya, dengan semakin banyaknya bioskop, maka akan semakin banyak film yang diproduksi dalam negeri karena untuk mengejar 60% tadi. Kebijakan-kebijakan ini diyakini mampu mendorong perfilman nasional secara signifikan. Di satu sisi, dana asing masuk guna meningkatkan kualitas produksi dari berbagai lini. Di sisi lain, dengan aturan 60% tersebut, film besutan anak bangsa tetap ramai peminat. Dengan demikian diharapkan karya sinias asli Indonesia dapat benar-benar berjaya di negerinya. Dari Jakarta, Ardirawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Baik pemirsa, untuk membahasnya sudah bersama kami ada Mbak Angel Pakpahan nih, founder Petikan Film. Halo, apa kabar Mbak? Baik. Baik, dan kita juga tidak sendiri bagi pemirsa dengan ada Eva Puspitasari. Halo Eva. Halo Fadil, apa kabar? Salam inspirasi. Salam inspirasi Luar tentunya biasa. ya, luar biasa. Ya Eva, kita bahas mengenai film Indonesia ya, masa Betul depan sekali. film Indonesia. Kita tahu memang film Indonesia sekarang udah mulai beragam. Nggak seperti dulu ya, sekarang udah mulai mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi yang Semakin sudah canggih canggih ya. ya. Luar biasa. Nah apalagi sekarang pemerintah juga tadi kita lihat tayangannya Iya. sudah mulai mendukung nih gitu ya Mendukung, peran-perannya betul. pemerintah. Betul Nah, sekali. kira-kira ini adanya dari Petikan Petikan Film Film. itu apa sih sebenarnya gitu Iya. ya Eva ya? Penasaran juga nih kita ya. Maksudnya dari apa nih yang dimaksud dengan petikan film ini? Oke, sebenarnya flashback dulu ke zaman-zaman dulu ya. Jadi aku tuh emang suka banget sama film Indonesia, pecinta film Indonesia. Pokoknya apapun film Indonesia itu pasti ditonton sebenarnya. Nah, dulu punya kebiasaan setiap nonton film Indonesia pasti mencatat quotes atau petikan yang ada di film tersebut di sebuah notes kecil. Oke. Zaman dulu, ya. Terus akhirnya teman-teman ngeliat tuh mereka bilang itu kebiasaan yang unik, yang harus dibagi atau di-share ke orang lain. Pada saat itu Twitter lagi booming, lagi hot-hotnya deh. Kira tahun berapa sih itu? 2010. Nah itu Twitter lagi booming, terus akhirnya teman aku nyeletuk, kenapa nggak di-share aja petikan-petikannya itu ke Twitter, buat akunnya apa segala macam. Nah akhirnya pas dibuat akunnya, gila followersnya itu terus nambah, dan waktu ngelihat siapa yang follow tuh, Nicholas Saputra, lu namanya. Aduh itu semakin semangat,
semakin wah ini berarti aku disupport dong Ya. sama mereka-mereka juga. Ya udah akhirnya semakin semangat dan semakin kesininya semakin rame sih. Jadi nemu aja gitu ya, nemu aja sebenarnya pengen nulis petikan-petikan film dari sebuah film-film gitu aja ya. Tanpa dipikirkan sebenarnya ya. Karena suka aja sih, Oh, suka karena gimana suka sih? aja ya. Gimana sih kalau suka gitu Iya. loh. Kalau Tapi suka berarti apa sih? berarti selalu memperhatikan gitu kan dari sebuah film nih apa nih Iya, berarti kata-kata yang benar-benar uniknya nonton ini ya. gitu. Kalau Iya, benar-benar ya, kalau cinta Mbak film Angel berarti Indonesia. nonton film gitu kan. Iya, betul sekali. Nanti diperhatikan satu perkata. Apa nih yang perkataannya unik gitu. dari film ini gitu kan? Iya makanya sebenarnya kalau misalnya dari sebuah film, kalau kan ada orang biasanya suka original soundtracknya, suka Iya. posternya, suka pemainnya. Kalau aku sih biasanya memang suka banget skenarionya. Oh, skenario. Aku pasti ngulik-ngulik skenario karena kan yang berhubungan sama petikan film memang skenarionya kan. Jadi aku pasti oh ini penulis skenario siapa sih gitu. Oke, yang pertama kali saat itu dilakukan petikan filmnya gitu diambil gitu. Apa sih? Film apa? Aduh pertama kali lupa. Oh, lupa. Banyak banget soalnya, Mbak ya. Karena saking banyaknya mungkin ya. Banyak banget karena yang aku tonton juga nggak hanya film-film yang maksudnya nggak hanya film-film yang tayang di bioskop. Jadi kayak Tiga Darah itu aku juga nonton. Oh, Tiga Darah juga nonton Iya, ya. Tiga Darah. Terus film-film zaman dulu kayak Kabur Sutra Ungu. Terus banyak Gadis banget ya. Gadis Maraton. Mhm. Tahu nggak Gadis Maraton yang mana? Saya lupa ya. Kayaknya belum ada nih kita. Tapi Mbak Angel ngomong kalau untuk genre film sendiri nih, apa memang semua film Indonesia suka atau memang ada kriteria yang Oke. saya suka banget gitu? Yang sebenarnya hampir semua suka kecuali horor sih. Oh, nggak suka horor Oh, ya? ini nggak suka horor Nggak nih. suka atau kurang suka nih? Bener-bener nggak suka atau gimana nih? Nggak terlalu suka. Nggak terlalu suka Nggak horor. terlalu ya? Nggak terlalu horor. berminat. Padahal kalau kita lihat nih sekarang ini Tapi Pak, kalau ya, thriller nggak apa-apa. thriller Beda ya, beda ya, beda thriller ya. kali ya. Kalau Karena- thriller sih suka. Ya karena kalau Indonesia sekarang mulai kesini nih 2000 kesini ya memang sekarang lebih banyak karena lagi boomingnya Film film horor horor. dong. Gitu. Enggak, kalau diperhatikan sekarang enggak. Itu udah lewat trennya horor. Oke. Horor udah lewat sekali trennya. Jadi sekarang tuh lebih ke thriller, lebih ke komedi sekarang sebenarnya. Kalau horor itu zaman-zaman Tali Pocong Perawan tuh udah lewat banget. Udah lewat banget. Iya. 2000 berapa ya? 2012 ya. Udah sekitar 2 sampai 3 tahun yang 2010, lalu ya. lah. Horor lagi jaya-jayanya ya. Lagi jaya-jayanya. Tapi sekarang tuh lebih ke thriller kayak misalnya Badut, Midnight Show, terus Belenggu. Pernah denger nggak Belenggu? Terus ini juga ada drama thriller tuh yang baru tayang Iseng. Pokoknya lebih kayak gitu deh. Jadi sebenarnya kaya ya sebenarnya film Indonesia dan banyak Iya, sekali. Banyak Benar, sekali iya, genrenya. Banyak sebenarnya. sekali. Tapi Mhm. Mbak Angel nih, maksudnya dari film ini apa, dari petikan film ini apa cuma Mbak Angel sendiri atau memang ada lagi yang ikut dalam petikan film ini? Sebenarnya foundernya terus yang ini semua aku, cuman seiring berkembangnya waktu, petikan film itu nggak hanya sekarang men-share petikan-petikan aja, tapi turut juga ada di belakang layar sebuah perfilman. Jadi aku punya tim sekarang Oke. gitu loh. Jadi sekarang petikan film fokusnya itu lebih ke arah mana sih? Ke arah publicist film. di filmnya. Jadi memang menyuarakan kalau orang-orang ayo dong nonton film Indonesia ke bioskop. Ya. Oke. Nah, nanti kita juga bahas sebenarnya kondisinya sendiri ya. Saat Kondisi ini film nih. Indonesia ini seperti Iya, apa dari gitu tahun ya? ke tahun begitu dan di tahun 2016 ini bagaimana apalagi tadi bahwa bioskop akan didanai oleh investasi asing akan masuk ke Indonesia. sekali. Luar biasa. Tapi kita harus break dulu Eva ya. Iya betul sekali Fadil. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di dialog seputar kita, tempatnya kita bersuara. Insan Film Nasional menyambut positif kebijakan pemerintah yang mengizinkan masuknya investor asing memodali film Indonesia hingga 100%. Pernyataan ini disampaikan Insan Film Kawakan yang juga menjabat sebagai Ketua Sinematek Indonesia Adi Surya Abdi. Sikap positif ini disampaikannya usai memberi penghargaan situs kepustakaan terhadap tokoh film Senin pagi di Gedung Perpusnas, Jakarta. Adi Surya Abdi menjelaskan, paket kebijakan ekonomi jilid 10 harus ditanggapi positif, mengingat berpotensi menyebarkan karya film Indonesia secara luas melalui dibukanya ribuan bioskop baru yang memutarkan 60% film dalam negeri.
Film Indonesia bisa main serentak langsung misalnya 1000 layar. Anda bisa bayangin kalau 1000 layar serentak. Satu hari ada 4 pertunjukan, berarti satu hari ada 4000 pertunjukan. Dan kalau satu bioskop masyarakat 50 penonton aja atau 100 penonton, Anda bisa bayangin bahwa penonton film Indonesia satu hari bisa mencapai ratusan ribu. Kalau itu sampai terjadi luar biasa. Ia juga tidak menampik adanya dampak negatif yang mungkin muncul saat 100% modal asing menggempur industri film Indonesia, yaitu film asing yang dibawa oleh masing-masing investor. Menurutnya, hal ini dapat diantisipasi dengan peran aktif pemerintah yang turut menanamkan modal di industri layar lebar, khususnya bagi proyek film komersil yang bertujuan menjaga citra baik bangsa. Dari Jakarta, Ardi Irawan, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya pemirsa, masih bersama kami di Dialog Seputar Kita, tempatnya kita bersuara. Dan pemirsa masih bersama narasumber kami Mbak Angel dan rekan saya Nurhalis Fardila. Mbak Angel, mau ngomong tentang film Indonesia. Menurut Mbak Angel sendiri gimana nih kondisi film Indonesia untuk saat ini? Kondisi film Indonesia sekarang ini justru berkembang pesat sebenarnya. Apa alasannya nih? Karena memang kalau dilihat dari datanya, data statistik yang ada, setiap tahun film Indonesia semakin bertambah. Semakin bertambah jumlahnya dan genrenya makin beragam gitu loh. Dan dilihat juga dari film-film Indonesia kita yang sebenarnya banyak sekali berjaya di luar negeri. Masuk ke festival, terus bisa diputar di luar negeri. Nah tapi memang yang jadi PR adalah jumlah penontonnya yang memang semakin hari semakin sedikit. Justru jumlah film banyak, tapi kenapa jumlah penonton sedikit? Jadi sepakat ya bahwa jumlah penonton di Indonesia semakin lama semakin sedikit. Menurun gitu. ya? Iya, emang semakin menurun. Itu benar banget, semakin menurun. Nah itu sebenarnya PR bersama ya, PR bersama bagaimana supaya masyarakat Indonesia itu lebih mencintai filmnya sendiri dan semoga sih harapannya ke depan kita bisa jadi tuan rumah ya. Tuan rumah Di negeri kita sendiri. Misalnya nih ke bioskop. Kalau kita ke bioskop deh, misalnya Fadil sama Eva ke bioskop, lebih banyak jumlah layar yang mana? Film luar negeri atau film Indonesia? luar negeri. Iya kan? Untuk saat ini ya, sejauh jelas ini. banget. Pengen dong datang ke bioskop semua layarnya film Indonesia. Betul. Sudah pasti ya. Kalau seperti itu terjadi, berarti kita sudah jadi tuan rumah. Film Indonesia udah jadi tuan rumah negeri Apalagi sendiri. nih Mbak Angel bahwa sekarang ini kan investasi asing masuk nih, ya dengan bioskop-bioskop yang dipunyai atau dimiliki oleh para investor dari asing. Nah, apakah ini malah bukan nanti kita semakin tidak merasa di dalam rumah sendiri begitu, di dalam kampung sendiri dengan banyaknya Investor asing investor mungkin asing ya di masuk dan bahkan Indonesia. juga film-film mungkin film-film banyaknya film-film Makanya, asing. jadi sebenarnya siapa yang bisa menyelamatkan itu semua ya kita, masyarakat Indonesia, yang gimana supaya film kita itu tambah banyak layarnya, bertahan semakin banyak ya nonton, karena sifatnya adalah seperti ini. Nih film Indonesia keluar hari ini. Ya. Ada yang nonton atau enggak? Jika di bawah 25 layar akan diturunkan. Dan kalau seperti itu, misalnya aku produser, aku membuat film aku cepat turun, berarti jumlah penonton aku nggak banyak dong, berarti. Sedikit ya? Nah, sedikit. Dan kalau jika kondisinya seperti itu terus, maka produser film Indonesia akan kapok untuk membuat film. Dan kalau kondisinya seperti itu, kita akan mati suri lagi seperti tahun 90-an. Film Indonesia pernah mati suri di tahun 90-an. ya. Dan awal kebangkitan film Indonesia itu adalah di Petualangan Sherina dan Ada Apa Dengan Cinta. Ada apa dengan cinta? Iya, yang dibuat oleh Mira Lesmana. Itu adalah awal kebangkitan perfilman Indonesia di awal tahun 2000. Tapi Gitu loh. nih, Mbak Angel, Di menurut tahun Mbak Angel 90-an sendiri, tuh mati suri. Kita mati suri karena produser semuanya kapok karena nggak ada yang nonton. Oke, Jadi kok- bagaimana Iya. supaya produser tidak kapok? Iya, apa yang membuat membuatnya? mereka jadinya tidak mau nonton atau tadi sangat kurang sekali, Nah, down makanya sekali? enggak, sebenarnya itu lebih ke cara berpikir atau Karakteristik mindset masyarakat kita. Indonesia gimana sih? Mindset kita yang harus kita ubah gitu loh. Jadi banyak memang mungkin yang orang kita kayaknya wah lebih keren nonton film luar negeri. Udah nonton Lebih udah nonton cool. Star Wars nggak? Iya, Wah Star Wars bangga udah nonton banget saya. kayaknya udah nonton. sekali ya. Gitu Eva ya. udah nonton ya? Tapi sorry aku belum nonton. Oh, belum nonton Uh-uh. ya. Karena ini cinta Apa banget nih? Indonesia Iya, luar ada. biasa. Tapi udah nonton belum film terbaru Garin Nugroho? Oh, Garis Aku Nugroho. Jatuh Cinta. Belum. Itu aku lebih bangga sih. Lebih bangga karena itu produksi orang Indonesia, produksi dalam negeri sendiri, dan aku tahu membuat film itu sangat susah, penuh air mata, penuh perjuangan, penuh kreativitas. Jadi hal kecil sih sebenarnya untuk Indonesia apa sih yang bisa kita lakukan yang mendukung industri perfilmannya salah satunya. Jadi hal kecil aja dulu ya Mbak ya, Iya, Mbak hal Angel kecil ya. Jadi aja. Pak, jadi nggak usah lah kita harus seperti apa. Hal kecil nonton aja dulu gitu Ke bioskop loh. nontonnya Iya. film Indonesia, itu berarti dengan kita ke bioskop nonton film Indonesia berarti ikut serta untuk menghidupi industri perfilman Indonesia.
memberikan kehidupan kepada mereka, para pelaku industri perfilman Indonesia, gitu loh. Baik, Mbak Angel, menurut Mbak Angel sendiri, kenapa nih para di Indonesia jarang sekali yang memproduksi film-film action? Apa nih? Menurut Mbak Angel sendiri gimana? Kalau nih? jarang memproduksi film-film action itu lebih ke selera ya Mbak ya. Karena kalau aku juga mungkin sebagai produser nanti untuk membuat satu film, pasti aku juga membuat film yang memang aku banget. Misalnya Mas Fadil juga, Mbak Eva juga kalau membuat satu film pasti aku banget dong. Nggak mungkin kan membuat film yang memang kita sama sekali nggak tahu, yang kita sama sekali nggak suka gitu. Nah Mas Fadil katanya suka film action, ayo dong. Ya, jadi kita buat film nanti ya. Buat film action Kita bekerja sama Mbak Angel nanti ya buatnya. Iya. Tapi Mbak Angel nih, kayaknya pengen tahu sedikit nih, dalam membuat film kayak ada sedihnya, ada perjalanan susahnya, senangnya. Iya, Mbak Angel kan kayaknya udah benar-benar ikut di dalam dunia itu, perfilman lah. Gitu kan ya. Apa nih yang paling susah? Sebagai yang bener-bener pecinta juga, sebagai penggiat ya, juga bener semuanya. Ya, ini ya maksudnya yang perlu diketahui mungkin sebelum buat film pasti kita skenario. Harus ada skenario, harus ada modal juga ya pastinya ya. Itu paling penting. Terus proses casting, ya ini tahapannya ya, proses casting, pemilihan pemain. Wah ini kayaknya keren nih, kayaknya keren. Oh ini kendalanya ini keren, tapi wah ini Fadil nih keren nih, tapi ternyata schedule-nya nggak masuk. Waduh siapa lagi ya? Oke si B keren, tapi ternyata budgetnya nggak masuk. Waduh siapa lagi ya? Itu aja bisa memakan 1-2 bulan proses casting, dan itu banyak. Membutuhkan ekstras, membutuhkan banyak cameo, banyak banget. Setelah proses casting, kita pemilihan tim dong, tim, terus rekir, cek lokasi. Cek lokasi itu nggak sembarangan, perlu 1-1,5 bulan untuk cek lokasi. Terus penjadwalan, syuting dari hari pertama sampai hari terakhir itu harus ada. Scene berapa itu harus dijelas. Setelah itu kita syuting. Di dalam syuting itu nggak berjalan mulus. Ya. Hujan, aduh bubar, ya. Pemain telat, molor. Kalau udah molor ceritanya, yang hari ini harusnya bisa jadi 7 scene, jadinya cuma 5 scene. Nambah hari, nambah budget. Nambah hari udah pasti nambah budget, nambah jam aja udah pasti nambah budget di produksi film. Tambah lagi, mundur lagi, terus saya seperti itu. Setelah itu editing. Di editing juga banyak dramanya pasti. Wah yang ini gue pengen yang kayak gini, yang ini pengennya kayak gini. Terus ngejahit dengan musik, dengan scoring, dengan original soundtrack. Ya. Setelah itu kita rilis setelah itu kita ke bioskop dong. Nah di bioskop kita nunggu tanggal tayang, kita ngantri. Kapan nih film kita tayangnya gitu? Kita ngantri, nggak segampang itu untuk ngedapetin jadwal tayang gitu loh. Setelah dapat jadwal tayang, kita harus promo dong. Ya, promo itu yang paling penting mungkin ya. Iya, jadi panjang, rentetannya itu panjang dan nggak segampang minimal berapa bulan sih Mbak? Minimal. Atau berapa tahun mungkin? Minimal sih ya. Paling lama? 3-4 bulan lah. 3-4 bulan. Untuk satu film itu gitu ya? udah singkat banget ya. Itu udah singkat banget kayak 3-4 bulan ya. Singkat banget. Paling lama bisa sampai berapa tahun ya, luar biasa. Paling lama ada film yang belum keluar-keluar sampai sekarang. Ada ya? Ada. Kayak film animasi gitu-gitu kan yang lama-lama konsepnya gitu. Ya tapi kalau film-film yang baru-baru ini juga ada kok yang tidak tayang akhirnya. Belum atau memang akhirnya tidak tayang? Belum tayang. Oh, belum tayang. Udah premier tapi belum tayang. Nah itulah apapun bisa terjadi di perfilman. Dunia perfilman. Tapi Mbak Angel aku mau ngulik sedikit nih. Dari pembuatan film, ada nggak sih perjalanan yang benar-benar membuat Mbak Angel itu merasa terharu atau aduh kayaknya saya nggak bisa nih bikin ini itu, atau patah semangat mungkin? Ada nggak nih suatu mungkin momen pengalaman gitu? ya. Pengalaman yang paling berkesan buat aku adalah waktu megang film Toba Dreams. Pernah dengar Toba Dreams? Aduh, ini harus ya Fadil sama Eva kayaknya harus gue ajak ke bioskop ya nonton film Indonesia ya. Harus diajak Toba nih Dreams kita. itu dibintangi sama Vino Bastian, itu termasuk box office soalnya Toba Dreams di tahun 2015. Jadi kayaknya nggak ada yang nggak tahu sih Toba Dreams. Toba Dreams itu meraih angka penonton 300 ribuan penonton. Ya, dibintangnya Vino Bastian, Marsha Timothy dan lain-lain sebagainya. Pada waktu itu produser membuat satu keputusan kalau film itu ada nonton bareng bersama Pak Yusuf Kalla. Waduh, aku di situ tantangannya sangat-sangat besar karena untuk mendatangkan beliau tidak gampang. Tidak mudah lah Tidak mudah untuk nonton bareng bersama beliau. Dan ridersnya juga banyak sekali, tata caranya banyak sekali. Tapi akhirnya puji Tuhan itu semua berjalan dengan lancar. Dan akhirnya Toba Dreams menjadi film box office dan meraih
300 ribuan penonton. Wah, luar biasa ya. Jadi sebenarnya kalau dari genre Dan masuk ke FFI juga. FFI juga ya. Tapi kalau dari genre di Indonesia sekarang lagi fokusnya ke mana sih? Kalau dilihat di Untuk tahun-tahun film-film sekarang nih, Indonesia ya? gitu. Yang lagi laku-lakunya kali Lagi laku-lakunya ya. gitu. Yang lagi laku-lakunya sih kalau kita bercermin komedi sih ya, Comic 8 1 juta. Terus juga Ngenes 500 ribuan ke atas. Terus juga single Raditya Dika 1 juta ke atas. Lebih ke komedi sih sekarang. Lebih ke komedi ya. Lebih ke Iya. komedi sekarang. Ya. Tapi Mbak Angel, yakin gak nih kalau film Indonesia juga mampu bersaing di luar negeri? Sangat yakin. Apa yang membuat yakin? Ya kita harus yakin. Kalau kita nggak yakin, kita nggak bakal maju-maju terus. Kita harus yakin dengan bangsa kita sendiri gitu. Saya yakin kok. Saya optimis karena buktinya juga udah ada dan yang aku paling sedih sebenarnya adalah kenapa harus tayang di luar negeri dulu dan kenapa harus menang festival di luar negeri dulu baru tayang di Indonesia seperti itu. enggak, baru kita berbondong-bondong Untuk nonton. Untuk nonton film itu. tersebut. Nah, itu dia. Kenapa nggak kita dulu maksudnya gitu kenapa kan? nggak kita dulu? Kenapa nggak kita memberikan apresiasi dulu baru mereka gitu Oke, loh. baik. Kita tahan dulu deh, nanti kita bahas lagi Ini ya. masih seru banget ya, serunya. Dan pemirsa, Anda masih bisa memberikan komentarnya dan menurut Anda bagaimana nih masa depan perfilman nasional Indonesia. Di 021-630-7303. Setelah ini kami akan kembali tetap di Dialog Seputar Kita. Ya pemirsa, masih bersama kami di Dialog Seputar Kita, tempatnya kita bersuara. Dan masih bersama narasumber kami, Mbak Angel, founder dari Petikan_Film. Betul. Petikan_Film, bener. Petikan_Film. Jadi itu gitu sebenarnya ya. yang mau diangkat dari tadi ya. Iya. @petikan_film. Twitter sama Instagram ya. Iya, luar biasa. Oh jadi ada Ini ada ininya sosial loh. media. Ya. Nah ini kita boleh pegang. Banyak nih, juga Angel. artis katanya udah foto sama sini ya. Iya. Cuma belum sempat kita tayangkan ini ya pemirsa ya, luar biasa loh. Luar biasa loh ini. Ya, jadi tadi kalau dikatakan Mbak Angel bahwa ternyata film Indonesia harus tayang dulu, menang dulu di luar gitu kan. Iya kan, Di kebanyakan tren gitu. dulu, supaya bisa ditonton di Indonesia karena terunggah wah keren ternyata di luar ya. Oh kita mau nonton juga deh kayak gitu. Jadi semua seperti itu ya kayak gitu ya. Mindsetnya Masyarakat mereka. Indonesia Rata-rata- sekarang. Rata-rata gitu sih. Ya. Terus kayak misalnya ngobrol gitu sama teman-teman kan, iya itu yang kemarin menang di sini ya. Wih, pengen nonton deh tuh. Udah keburu turun layarnya juga lu baru mau nonton Kemana gitu aja maksudnya. gitu kan. Kadang-kadang kan yang ini udah tayang gak sih? Ya ampun tuh setahun yang lalu kali gitu. Maksudnya setelah informasi Yang lama tersebut gitu. di mana-mana baru Gempar-gemparnya Tapi ya. pertanyaannya dulu apakah memang ini informasi sudah benar-benar menyebar nih di Indonesia gitu? Atau mungkin malah sebenarnya pas baru menang baru digembor-gemborin sama media gitu kan? Sama Nah, promosinya iya. dan lain-lain ya baru kenceng gitu loh, Mbak. Karena sebenarnya juga kebanyakan film-film kita juga memang promosi yang gencar-gencaran tuh kalau artisnya seseorang gitu loh. Padahal banyak sebenarnya memang film-film kita yang dihargai di luar tuh pemainnya tuh nggak siapa-siapa. Pemenang film terbaik Festival Film Indonesia di tahun 2015 tahu siapa? Oh, ditanya dulu Menang sebelumnya. film terbaik film Indonesia. FFI masa nggak tahu? Film terbaiknya FFI 2015 itu tidak sama sekali menggunakan menggunakan pemain Dari yang artis-artis ya? enggak, Luar itu dari Jogja. Judul filmnya Siti. Jadi belum ya pasti. ya ini dia nih ya buktinya betul ya Pak ya. Iya. Buktinya bahwa memang masyarakat Indonesia termasuk kita ini belum benar-benar fokus terhadap atau mencintai Film-film Indonesia. Nah, makanya ini harus Mbak- disadarkan secepatnya. Makanya Mbak dalam Angel. rangka Bulan Perfilman Nasional, Yes. jadi tolong sediakan waktunya sedikit aja. 1,5 jam Fadil, 1,5 jam doang waktunya untuk film Indonesia. Nonton film Indonesia ke bioskop dan banyak sekali pilihannya. Eva suka apa? Fadil suka apa? Action. Eva suka drama. Drama ya. Banyak semua, ada semua ya. Ada semua. Ya oke, kita nonton ya Pak. Nah, kita bawa semua kru nanti ya. Hashtag ayo ke bioskop. Biar cinta film Indonesia tentunya ya. Iya, iya. Betul sekali. Nah Mbak Angel, kalau untuk Mbak Angel sendiri nih, untuk masyarakat agar mencintai film Indonesia, tidak mencintai tapi mengenal dulu Indonesia gitu kan, film-film Indonesia itu seperti apa nih motivasi dari Mbak Angel sendiri?
ya memotivasi mereka gitu. Iya, Ya betul. itu yang aku bilang, nggak usah deh kapan-kapan gitu. Maksudnya di bulan Maret ini aja, di bulan Maret ini khusus di bulan Maret ini, yuk puasa film luar negeri, yuk puasa film barat, nonton film Indonesia aja. Aku nggak muluk-muluk ya, maksudnya nanti Maret aja deh. Maret Bulan aja Maret deh, ini nonton ya. aja dulu lah. Coba buktikan di Maret ini nggak nonton sama sekali film barat, tapi nonton film Indonesia. Oke, Gimana? walaupun sebenarnya banyak film-film baru ya yang di barat ya. Iya. Iya bener ya, jadi kayak seakan-akan kita juga kalau kita lihat bener ya Mbak ya. Mungkin masyarakat juga merasakan seperti itu, bahwa mereka kalau lihat di YouTube pasti lihatnya trailernya trailer yang film-film Trailer film barat gitu luar kan, gitu ya. gitu kan, action yang terbaru. Atau lihat gitu. jadwal di bioskop itu film apa nih hari ini ya, minggu ini gue mau nonton Nah ini apa harus segera gitu kan. disadarkan begitu ya. Nah betul sekali. Iya makanya, apalagi besok Sabtu kan? Sabtu Besoknya besok. Minggu kan, Ya, weekend kan, weekend. sama keluarga, sama Langsung. sahabat atau sama pasangan, ayolah film Indonesia, film Indonesia di Maret ini aja deh, gitu loh, di Maret ini aja kita benar-benar puasa film luar negeri, film barat. Kira-kira bocoran nih film-film Indonesia yang lagi keren banget sekarang harus yang wajib ditonton Yang wajib apa? ditonton sama masyarakat Indonesia apa Comic nih? Aid. Komik X itu pasti, saya udah udah nonton. itu udah pasti. Saya udah nonton kalau Komik X, udah. Oh, padahal nggak ketinggalan kalau film-film seperti itu. Comic Aid itu oke banget. Terus juga ada kemarin yang baru aja rilis Dreams, filmnya Fatin. Dreams, judulnya Dreams ya. Terus juga ada banyak sih yang keluar tuh, banyak banget. Ada filmnya Wulan Guritno dan segala macam. Ada Iseng judulnya, banyak. Dan film Stay With Me, Stay With filmnya Me. Rudi Sudjarwo Iya. juga. Terus yang kemarin juga aku suka banget sama filmnya I Am Hope. Itu sangat menyentuh sekali sih. I Am Itu Hope. bercerita tentang apa tuh Mbak? Tentang kanker, survivor kanker. Motivasi orang gitu ya? I Am Hope. Itu kan memang juga itu dibuat memang untuk memotivasi para penderita kanker untuk bisa menjalankan hidup kembali gitu. Luar Untuk tetap biasa. semangat menjalani hidup gitu loh. Iya bener Iya. banget ya. Sebenarnya kalau dilihat dari kisah drama-drama gitu kan, Indonesia juga nggak kalah dengan negara-negara lain ya. Kisahnya gitu, film-filmnya juga sedih ya, kalau yang sedih banget. Terharunya Terharu, memang terharu banget. bener terasa ya. Tapi komedi action seperti komik itu saya suka banget. Keren banget ya. Walaupun dia ada komedi-komedinya gitu kan, Tapi tetap ada tetap ini, ada actionnya gitu yang actionnya benar-benar. tetap dapat Dan ya. memang itu Hollywood banget sih. Hollywood banget karena Komedinya memang tuh dia Hollywood banget. artis-artisnya juga artis-artis senior juga ada di situ gitu. Jadi nggak Semua heran campur. kalau itu 1 juta lebih penonton sih. Ya. Hanya dalam waktu seminggu. Itu luar biasa sih. Itu membuktikan ya kalau film Indonesia itu nggak kalah sama film luar negeri gitu kan ya. Kapan nih masyarakat Indonesia mendukung gitu ya? Bener. Jadi makanya kalau Komik Aid 1 juta aja pasti semuanya kan, kapan nih Ya, nonton film? nonton, ya. pasti pengen, Kita harus pasti pengen. berbondong-bondong nih nonton gitu kan? Iya benar-benar. Sebenarnya apakah promosinya yang kurang atau masyarakatnya sendiri yang nggak mau nonton? Kalau dibilang promosi yang kurang sih enggak juga ya, karena setiap film yang baru keluar tuh pasti promonya gencar-gencaran gitu. Tapi ya memang balik lagi sih ke penonton. Kalau Komik Aid kan memang dari awal memang udah sukses kan. Iya, Maksudnya dari ini- pertama ini- ya. Dari pemainnya juga pertamanya. sudah jelas lah ya. Iya, ini adalah kalau bisa dibilang kan yang ketiga mereka. Yang Komik Aid, terus Komik Aid Casino Kings pertama, Komik Aid Casino Kings yang kedua. Ya. Jadi memang sudah punya istilahnya, sudah punya brandnya sudah kuat Udah gitu kuat loh. ya. Jadi nge-brand dulu nih harusnya. Apakah gitu. memang harus brandnya yang kuat dulu untuk membuat masyarakat Indonesia, ayo nih gue harus nonton nih film ini gitu? Atau gimana nih? Contohnya The Raid. The Red. Nah, iya, The itu Raid kan. itu pertama sukses kan? Ya. Yang kedua juga udah pasti sukses. Sukses, ya. Pasti ditunggu-tunggu sequelnya. Oke, kalau kita lihat ini kan ada 2 kategori, The Red tadi dan Komik Aid ini kan sebenarnya ada actionnya gitu, Hollywoodnya benar-benar Hollywood banget gitu, action banget. Nah, apakah memang sebenarnya pecinta pecinta film di Indonesia suka banget sama film-film yang action gitu? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Enggak dikotak-kotakin kayak gitu karena kita juga nggak bisa ketebak karena yang 1 juta juga ada drama percintaan, terus London Love Story juga London 1 Love juta Story. Ya, lebih. itu saya suka sekali, Dil. Oh, sekali ya. London Love Story. London Love Story itu suka banget saya. Karena memang film drama itu lebih menyentuh ya untuk para remaja mungkin gitu kan. Iya, itu target marketnya kan beda-beda ya. Iya. Mungkin London Love Story memang targetnya memang remaja. Kalau Komik Aid mungkin semuanya bisa kali, cowok, cewek. Iya, Iya nggak semua sih? masuk. Anak kecil, orang tua gitu ya. Mungkin London Love Story lebih ke perempuan kali ya. Iya, Tapi betul. kalau Karena film Komik Aid, romantis gitu ya. Komik Iya. Aid pasti cowok, cewek, semuanya pasti bisa nonton Masuk juga. ya. Heeh. Karena Oke. memang komedi, Dil. Hmm. Gitu kan, menghibur semua orang. Ya.
Nah, ini di tanggal 30 Maret, nanti sebenarnya bulan Maret juga udah dikatakan bulan perfilman Bulan nasional. perfilman gitu nasional. kan. Tapi tepatnya 30 Maret karena memang film Darah dan Doa, film pertama Indonesia pertama kali diambil di 30 Maret itu. Makanya 30 akhirnya ditetapkan 30 Maret sebagai hari film nasional dan gitu. bulan Maret sebagai bulan perfilman nasional gitu. Oke, nah kira-kira nih kan katanya sih dengar-dengarnya begitu ya bahwa temanya adalah korupsi gitu, anti korupsi dari Pak filmnya Presiden gitu. gitu. Ya Mudah-mudahan ada yang membuat film anti korupsi gitu-gitu. Kira-kira Udah ada sih. sudah ada ya. Udah ada beberapa gitu loh. Tapi apakah tema kali ini akan memunculkan motivasi masyarakat Ya. gitu? Kira-kira apa sih yang diambil dalam tema Iya. pada bulan Maret? Bulan Maret 30 Maret ini ya? Iya kalau soal tema sih mungkin nggak terlalu ngaruh ya. Ya. Maksudnya memang itu kesadaran diri kita sendiri sih. Yang seperti aku bilang tadi, apa sih yang bisa dilakukan untuk negeri kita sendiri, untuk Indonesia. Hal kecil yang dilakukan adalah dengan mensupport produksi dalam negeri. Contohnya salah satunya film Indonesia. Oke, gembor-gembor dari petikan film sendiri ini sejauh ini sampai nanti mungkin 30 Maret finally-nya gitu kalau di Pokoknya selama Maret kita traktir orang-orang untuk nonton film Indonesia. Jadi selama Maret biasa. setiap harinya kita bakal bagi-bagi tiket. Di mana aja tuh? Di mana tuh Mbak? Di Instagram @petikan_film dan di Twitter @petikan_film. Nah, deal berarti pemirsa juga bisa menyaksikan langsung ya. Iya. Untuk berebut tiket nih, tiket gratis berebut menonton Iya, gitu ya Mbak ya. iya. Pokoknya selama bulan Maret. @petikan_film. Luar biasa loh. Ya tapi kita tahan dulu nih Fadil. Setelah yang satu ini tetaplah di Dialog Seputar Kita, tempatnya kita bersuara. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Seputar Kita, tempatnya kita bersuara. Dan Anda masih bisa memberikan komentar di 0216307303. Mbak Angel, tadi udah jelas kan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia harus booming dulu nih, ya kan, filmnya di luar negeri atau di Indonesia sendiri, baru nonton ya. Buktinya ada kita di sini semua begitu ya. Ya, followers Itu terbukti ya. Followers. Followers terbukti ya. Pasti pengen nonton Comic Aid. Pasti jadinya Pasti pengen nonton ya. Comic Aid. Udah Karena nonton sering ya. diomongin. Karena sering diomongin. Karena sering diomongin gitu kan. Memang faktanya seperti itu gitu. Jadi apa harus ada tim sendiri gitu ya, harus diomongin terus akhirnya nonton gitu loh Harus Mbak ada ya. tim promosinya Tim atau gimana sosmednya harus nih? kuat nih gitu loh. Tim sosmednya harus kuat dan budgetnya berarti harus kuat juga dong. Ya. Kalau kayak gitu makanya sebenarnya nggak harus kayak gitu sih ya. Maksudnya memang ya kita harus kalau ke bioskop gitu, misalnya Fadil ke bioskop ada pilihannya satu film Indonesia, ya udah ditonton aja film Indonesianya gitu. Toh makanya aku paling nggak suka kalau orang komentar nggak bagus padahal dia belum nonton gitu loh. Ayolah buktiin aja, buktiin sendiri dulu Buktiin lah. dulu dan gak gampang sebenarnya ya bikin Dan film. memang ngerubah mindset itu susah banget, apalagi waktu itu pernah memang 2 tahun ke belakang itu dikuasai oleh horor. Jadi mungkin Iya, orang-orang film. sudah mindsetnya aduh Aduh, nggak deh film gitu horor loh. kayak gini lagi, kayak gini Aduh, lagi nggak mungkin deh, ya. Padahal kan enggak, sekarang udah beragam gitu loh. Nggak Iya. horor lagi, nggak apa lagi, makanya ditonton aja lah dulu baru komentar gitu. Tapi Dil tunggu dulu nih, aku mau tanya sama Mbak Angel, Apa tuh? harapan Mbak Angel sendiri nih ya untuk film Indonesia untuk kedepannya seperti apa sih? Harapannya adalah semoga film Indonesia itu makin beragam, genre makin beragam, makin dihargai oleh masyarakat Indonesia sendiri sih. Karena aku nggak mau kejadian kalau film Indonesia itu mati suri lagi dari tahun 90, nggak ada lagi produser yang mau buat film. Karena film itu kan nggak murah ya, Ya. nggak murah gitu loh, banyak banget perjuangan di dalam sebuah film itu. Nah, makanya kalau misalnya kita nggak menghargai, kalau misalnya nggak ada penontonnya, ya pasti mereka bakal kapok. Tapi kalau dari kondisi sekarang nih begitu ya, dunia perfilman di Indonesia, kira-kira kedepannya akan seperti apa nih? Semakin banyak sih kayaknya jumlah film, semakin banyak jumlah film karena kayaknya Makin banyak, semakin beragam gitu kan ya? semakin teknologi beragam, semakin tinggi. karena semakin banyak juga film-film kita yang dihargai di luar. Ya, ya. Jadi mereka juga kadang-kadang sebagian produser juga bilang udahlah aku ngeluarin film nggak apa-apa kalau misalnya nggak ditonton, tapi misalnya menang festival di luar atau menang festival film Indonesia gitu loh. Jadi nggak ya beda-beda sih, tujuan produser tuh beda-beda. Ada yang pengen ditonton, dihargai karyanya, ada juga yang pengen ya udah deh gue buat film, ini film gue,
kalau misalnya nggak ada yang suka, oke nggak apa-apa. Terus dikirim keluar, di luar lebih mengapresiasi, ya udah gitu loh. Oke, jadi jelas-jelasin ya bahwa sebenarnya di luar itu lebih mengapresiasi film-film Indonesia ya. Di negeri banyak sendiri sih. seperti apa ya? Ternyata memang sangat kurang sekali untuk apresiasinya. sekali. Gitu ya. Susah kayaknya untuk mendatangkan penonton. Susah banget kayaknya mereka untuk ngeluarin 30.000 atau 25.000 untuk menonton satu film Indonesia gitu loh. Padahal sudah dilakukan, semua cara sudah dilakukan ya Mbak. Iya, padahal 25.000 atau 30.000 itu memang kecil sih buat kita, tapi itu berarti dan sangat besar sekali untuk para pelaku industri perfilman. Oke, karena mungkin kebanyakan nungguin dulu kali ya. Nungguin selesai, akhirnya beli kasetnya di bajakan gitu ya. Itu kan yang itu mungkin gimana nih? Aduh, itu yang mental-mental. masih banyak terjadi ya. Itu ini yang harus segera berantas gitu loh, mindset mereka harus dirubah. menyelamatkan film. Iya. Dan misalnya gini ya, kalau Fadil sama Eva nonton film luar negeri itu berarti memperkaya orang luar. Orang luar. Bukan memperkaya Indonesia. Berarti ini mindsetnya memang harus dirubah gitu Nah, kalau kan? masih mau menunggu nanti kalau udah ada bajakannya, kalau download aja deh gitu gimana tuh? Nah, itu gimana nih sama itu mental-mental yang Ingin merusak ya? masih maksudnya mereka masih punya muka ya tinggal di Indonesia gitu loh. Aduh, Karena memang karena terbukti- kayaknya nggak ada kontribusinya gitu loh untuk negara kita. Hal-hal yang kita lakukan sehari-hari meskipun kecil, tapi itu kan bentuk sumbangsi atau kontribusi kita untuk Indonesia kan sebenarnya. Ya makanya hal kecil aja sih, nggak hanya lewat film, Deal. Jadi suka musik Indonesia, datanglah ke konser musik Indonesia gitu loh. Itu berarti menghargai para musisi Indonesia menghidupi para musisi gitu loh. Jangan maksudnya mengeluarkan uang banyak demi menonton film atau menonton konser musik yang memang orang luar gitu. Berarti kita masih dijajah. Masih dijajah. Bentuk ya. Secara tidak langsung mungkin ya. bentuk penjajahan itu bukan dijajah gimana ya, tapi bentuk penjajahan itu di saat kita masih dikuasai sama barang-barang luar negeri, sama produksi-produksi luar negeri, itu berarti kita masih Ya, karena dijajah. kalau kita lihat juga nih sebenarnya di bioskop gitu ya, di bioskop manapun nih, ini ada beberapa keluaran film gitu ya, keluar Trailer ya. ya. Dan ternyata banyak juga nih misalnya dari 8 film yang keluar hari ini, kebanyakan 5-nya diantaranya film-film barat gitu, bukan malah sebenarnya banyak Bukannya film Indonesia. film Indonesia ya gitu ya. Itu yang biasa terjadi itu juga sangat- Benjo. Nah, caranya adalah gimana? Caranya adalah kita makanya kalau ada film Indonesia ditonton. Karena kenapa kebanyakan film barat dibandingkan film Indonesia? Biasanya itu bioskop akan tetap memegang orang yang film yang Banyak penontonnya. Banyak penontonnya. Jadi makanya kalau kita banyak nonton film Indonesia pasti bertahan kok. Gitu, pasti banyak pilihannya kok. Pasti akan lebih banyak pilihan film Indonesia di bioskop. Berarti Mbak Angel kalau misalnya banyak film Indonesia yang diputar di bioskop, berarti semakin beragam juga ya, semakin membuat semangat para produser untuk membuat film Indonesia Ya, gitu. dan semakin bagus kan? lagi, semakin berkualitas Semakin lagi beragam. gitu kan. Semakin bagus perolehan jumlah penonton film Indonesia, berarti semakin banyak yang mau menginvestasikan dananya untuk film Indonesia dong. Indonesia. Berarti film Indonesia semakin bagus lagi kualitasnya, ya semakin percaya lagi orang untuk menginvestasikan dananya di film Indonesia, dan berarti semakin bagus lagi untuk industri perfilman Indonesia itu sendiri gitu. Oke, kira-kira kapan ya seperti itu nih akan segera diwujudkan? Ditunggu Mbak mungkin Angel. ya. Semoga Secepatnya lah ya. Semoga secepatnya. Yang pasti petikan film terus berupaya untuk melakukan hal itu. Iya. Ya. Dan dibantu juga sama teman-teman yang lainnya. Teman-teman juga. di belakang mungkin ya. Waduh. Tapi Mbak Angel, kita melihat film Indonesia dengan sinetron Indonesia gitu. Memang banyak diminati sinetron dibanding film. Nah itu gimana menurut Mbak Angel sendiri? Karena memang sinetron kita bisa menonton secara gratis. Itu faktor utamanya. Tidak mengeluarkan karena gini, sinetron adalah kita tidak mengeluarkan duit, terus sinetron kita bisa nonton di mana aja. Iya dong, Kapan di rumah, saja, di handphone juga bisa Iya, dong betul. sekarang. Di mana aja bisa gitu loh. Tapi kan kalau misalnya kita mau ke bioskop, memang kita makanya dibutuhkan niat. Itu paling penting Iya mungkin dong. ya. Iya, Iya niat kan? ya, waktu ya, waktu. Niat, Niat, waktu. dan budget untuk menonton film film itu gitu. sendiri ya. Makanya aku sangat mengapresiasi dan sangat wah, aku senang sekali kalau misalnya ada orang yang ketemu di bioskop tuh nonton film Indonesia. Aku senang banget. Berarti dia punya niat yang Untuk mulia yang- untuk perfilman Indonesia. Makanya aku sering bilang kalau misalnya nonton film Indonesia, tolong foto tiketnya, terus mention @petikan_film.
kita bakal retweet dan sesekali kita bakal kasih tiket untuk mereka. Luar Jadi biasa. pemirsa yang mau menonton gratis mungkin gitu Ya. Dil, segera nonton film Indonesia, terus lalu tiketnya difoto gitu Mbak Angel. Iya. Mungkin itu kan Itu sebagai memberi semangat tersendiri iya, mungkin sebagai kan. buktinya tadi aku buktinya loh nonton film Ini Indonesia. aku nonton gitu. film Indonesia loh gitu Nah. kan, memajukan Indonesia juga. Oke, gitu. karena juga ini mendapatkan hadiah juga. Ya, ditawari hadiah itu juga. Jadi salah silakan satu pemirsa nih ya. cara mungkin ya untuk mendorong mereka, ayo dong nonton film Indonesia gitu kan, nggak kalah dari film luar negeri gitu Oke. Dil. Nah, kira-kira apa nih Mbak Angel kan waktu itu sudah habis ajakan kepada masyarakat gitu. Kira Ayo dong nonton. supaya cepat-cepat ya, ayo segera nih besok udah Sabtu, Minggu gitu, udah weekend gitu. Silakan langsung nonton film Indonesia gitu. Iya, pokoknya film Indonesia sekarang makin beragam, makin banyak, dan bentuk sumbangsi kita untuk Indonesia, hal kecil aja itu dengan mensupport hasil produksi karya anak negeri, yaitu salah satunya film Indonesia. Dan dalam rangka bulan perfilman nasional ini, di bulan Maret ini, yuk kita sama-sama mendukung film Indonesia. Film Kita Indonesia. dengan memberikan waktu, menyediakan waktu untuk menonton film Indonesia di bioskop. Di Di bioskop. bioskop ya. Jangan Itu di rumah kunci. ya. Jangan di rumah dan jangan download. Iya, nggak, jadi gini, tentunya ya. jadi gini. Ya intinya adalah nonton film Indonesia di bioskop, Di bioskop. bukan di rumah kan Bukan gitu ya. download juga gitu Iya. ya Dil ya. Oke deh, kita harapkan nanti bagaimana masyarakat Indonesia bisa benar-benar terbuka nih pikirannya untuk Mindsetnya memajukan ya. begitu Film film-film Indonesia. Indonesia. Jangan Iya, kalah sekali. dong. Jangan terjajah kalau kata tadi. Mbak Angel. Jangan mau kalah ya. Jangan harus keluar dulu baru kita nonton. Dan jangan mau dijajah. Oke, Jangan sip. mau dijajah. Terima kasih Mbak Angel atas waktunya. Sama-sama. Waktu kita Terima sudah kasih. habis. Terima kasih Mbak Terima Angel. kasih Mbak Angel. Ketemu nanti kasih filmnya, tiket-tiket film gratis buat kita-kita juga. Pasti. Ya. Dan pastinya kita menunggu film-film terbaru Indonesia untuk memajukan Indonesia sendiri gitu. Ya baik Ya. pemirsa, demikian sudah perjumpaan kita di segmen kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini semoga menjadi inspirasi bagi Anda untuk segera menonton film Indonesia di bioskop. Itu yang paling penting, di bioskop ya. Saya Nur Swadillah dan rekan saya Eva Puspitasari pamit undur diri. terima kasih dan salam inspirasi. inspirasi.